terjatuh ke lantai, sehingga Amanda terpaksa mengambilnya dan langsung melemparkannya ke arah Jason tepat saat lantai itu terjatuh. Mereka mencoba menyelamatkan Amanda dari sana, namun karena kabel telepon itu tak kuat menahan beban Amanda, ia pun akhirnya terjatuh dan meninggal dunia. Kejadian itu membuat Zoe merasa sangat sedih, namun karena mereka tak boleh menyia-nyiakan waktu, mereka pun akhirnya melanjutkan permainan menuju ruangan selanjutnya yang tampak seperti rumah sakit ini. Di sana mereka sempat kebingungan karena setiap kamar yang ada di ruangan itu sama persis seperti kamar mereka ketika mereka masih berada di rumah sakit. Ternyata mereka semua merupakan seorang survivor tunggal yang dulunya pernah mengalami kecelakaan dan berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Zoe sendiri merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat saat ia sedang berlibur ke Vietnam. Jason juga mengatakan bahwa dulu ia pernah terjebak di tengah lautan es bersama temannya, namun ia berhasil selamat sementara temannya meninggal akibat hipotermia. Ben merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan mobil ketika ia dan teman-temannya sedang berlibur ke suatu tempat, dan Mike merupakan satu-satunya penambang yang berhasil selamat ketika pertambangan tempat ia bekerja runtuh dan mengubur hidup-hidup seluruh rekan kerjanya termasuk adiknya sendiri. Selain itu, mereka juga membaca catatan milik Dani yang pernah keracunan karbon monoksida hingga membuat seluruh keluarganya tewas, serta catatan milik Amanda yang pernah selamat dari ledakan bom saat ia sedang bertugas sebagai tentara di Irak. Tampaknya orang yang telah membuat permainan tersebut ingin mengetahui siapakah orang yang paling beruntung di antara orang-orang yang pernah selamat dari kecelakaan maut. Tak lama kemudian, sebuah TV yang ada di ruangan itu menyala dan menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Dalam waktu 5 menit, jika mereka tak bisa menemukan petunjuknya, maka gas beracun yang ada di ruangan itu akan membunuh mereka semua. Mike, Jason, dan Ben berusaha menyelesaikan teka-tekinya, namun entah mengapa Zoe justru merusak seluruh kamera yang ada di ruangan tersebut. Ben kemudian mencoba menghentikannya dan menyuruh Zoe untuk membantu mencari petunjuknya, tetapi Zoe mengatakan bahwa jika mereka terus mengikuti peraturan permainan itu, maka mereka tak akan pernah bisa memenangkan permainannya. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menyelesaikan teka-tekinya, mereka segera mencari alat EKG karena mengira bahwa itu merupakan kunci untuk membuka pintu menuju ruangan selanjutnya. Jason kemudian menggunakan alat EKG itu pada Mike agar mereka bisa mendapatkan tekanan jantung tertinggi. Namun karena tekanan jantungnya kurang, Jason pun terpaksa menggunakan alat kejut untuk meningkatkan tekanan jantung Mike. Ia terus menggunakan alat kejut itu hingga tekanan jantung Mike mencapai 200 lebih. Dan pada akhirnya Mike mengalami serangan jantung hingga membuat dirinya meninggal dunia. Saat Jason sadar bahwa ia harus mencapai tekanan tertinggi dan terendah, ia pun terpaksa menggunakan dirinya sendiri dan ketika ia berhasil membuka kuncinya, ia pun langsung pergi menuju ruangan selanjutnya, sementara Ben berusaha mengajak Zoe untuk ikut bersamanya. Tetapi karena Zoe menolak ajakan tersebut, Ben pun terpaksa pergi meninggalkan Zoe di sana menuju ruangan selanjutnya bersama dengan Jason. Di ruangan itu, Jason dan Ben mencoba membuka pintu yang ada di lantai, tetapi setelah pintunya terbuka, mereka melihat ada tulisan yang menyuruh mereka untuk mencari obat penawar racun, karena tampaknya ada racun yang menempel pada pegangan pintunya sehingga membuat mereka mengalami halusinasi tingkat tinggi. Lalu saat Ben berhasil mendapatkan obat penawarnya, Jason tiba-tiba langsung menyerangnya dan berniat untuk menggunakan obat penawar itu pada dirinya sendiri. Ternyata dulu ketika Jason terjebak di laut bersama temannya, ia tidaklah selamat karena mendapatkan keberuntungan, melainkan karena ia telah membunuh temannya sendiri agar bisa mendapatkan jaket yang dipakai oleh temannya itu. Jason kemudian berhasil mematahkan salah satu kaki Ben
Namun saat ia mendapatkan obat penawarnya, Ben menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendorong Jason hingga membuat kepalanya terbentur dinding dan meninggal dunia. Setelah Ben menggunakan obat penawar itu, ia pun segera pergi menuju ke ruangan terakhir dan berusaha menyelesaikan permainannya sendirian. Di sisi lain, beberapa orang dengan pakaian APD mulai memasuki ruangan tempat Zoe berada untuk membersihkan seluruh mayat yang ada di ruangan tersebut. Namun saat mereka melihat ada masker oksigen yang tergantung di sana, ternyata Zoe masih hidup dan ia pun langsung memukuli orang-orang tersebut hingga membuat mereka pingsan. Setelah mengambil senjata yang dibawa oleh orang-orang itu, Zoe pun segera pergi menggunakan pintu yang sebelumnya digunakan oleh orang-orang tersebut. Sementara itu, Ben akhirnya berhasil menyelesaikan permainannya dan ia bertemu dengan Game Master, orang yang selama ini mengendalikan permainan tersebut. Di sana si GM itu menjelaskan bahwa orang-orang yang telah merancang permainan itu merupakan para elit global yang menyediakan sebuah tayangan berupa hiburan ekstrim. Dan para pelanggan dari tayangan itu merupakan orang-orang yang paling berkuasa di seluruh dunia. Tak hanya itu, tahun-tahun sebelumnya mereka juga pernah melakukan permainan itu pada orang-orang lain seperti para sarjana, para atlet kampus, dan tahun ini mereka ingin tahu apakah keberuntungan dari para survivor bisa membantu mereka menyelesaikan permainan tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba saja si GM itu berusaha membunuh Ben karena ia telah bertaruh untuk Jason dan tak ingin Ben memenangkan permainan itu. Tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba saja Zoe datang dan langsung menembak si GM hingga akhirnya mereka berdua berhasil membunuh si GM itu. Setelah mereka berhasil keluar dari sana, Zoe segera membawa Ben ke rumah sakit dan ia juga melaporkan seluruh kejadian itu pada polisi. Namun saat para polisi itu pergi menuju gedung tersebut, ternyata seluruh ruangan itu telah berubah menjadi ruangan kosong, seperti tak ada yang pernah terjadi di dalam gedung itu. Zoe berusaha menjelaskan semua kejadian yang menimpa dirinya, namun karena polisi itu mengira bahwa Zoe hanya berhalusinasi, mereka pun akhirnya pergi dan menutup kasus tersebut. 6 bulan kemudian, Zoe dan Ben kini menjadi sepasang kekasih dan mereka berhasil mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi tampaknya Zoe tak bisa melupakan permainan escape room itu begitu saja, sehingga ia pun mencoba menyelidikinya dan berhasil menemukan lokasi tempat di mana sang pembuat permainan itu berada. Zoe kemudian mengajak Ben untuk pergi menuju lokasi itu, dan pada akhirnya Ben terpaksa mengikuti keinginan Zoe karena ia tak bisa meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, di dalam sebuah pesawat yang mengalami kecelakaan, terlihat para pramugari dan pramugara sedang menyelesaikan permainan escape room. Tetapi saat mereka gagal menyelesaikannya, ternyata semua itu hanyalah sebuah simulasi yang dilakukan oleh si pembuat permainan untuk menyambut kedatangan Zoe dan Ben, dan film pun bersambung.